wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Metaraga Rusalia dari Prodi PGSD semester 3. Di sini saya membuat video dengan bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Ibu Niken Wardani. Selamat menonton. Dalam video vlog ini, kita akan membahas filsafat pendidikan, sebuah bidang yang mengkaji tujuan, nilai, dan metode pendidikan dari perspektif filosofis. Filsafat pendidikan tidak hanya berfokus pada teknik pengajaran, tetapi juga pemahaman mendalam tentang apa yang seharusnya diajarkan dan mengapa. Melalui pendekatan ini, kita dapat mengeksplorasi bagaimana pendidikan dapat membentuk individu dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, di awal pembahasan kita akan mengidentifikasi beberapa tokoh penting dalam filsafat pendidikan, seperti John Dewey, Paulo Freire, dan Maria Montessori. Masing-masing tokoh ini memiliki pandangan unik tentang pendidikan dan perannya dalam perkembangan manusia. John Dewey yang berpendapat bahwa pendidikan harus berorientasi pada pengalaman, nyata, dan aktif. Nah, Dewey ini menganggap pendidikan sebagai proses interaktif antara individu dengan lingkungan sosialnya yang memungkinkan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Dewey juga menekankan pentingnya pendidikan yang demokratis, di mana siswa tidak hanya diajarkan pengetahuan, tetapi juga diajak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, selain Dewey, kita juga akan membahas Paulo Freire, seorang filsuf asal Brazil yang terkenal dengan teori pendidikan kritisnya. Nah, Freire ini berfokus pada pendidikan yang membebaskan, yang memperdayakan siswa untuk memahami kondisi sosial mereka dan mengubah dunia. Nah, menurut Freire ini, pendidikan bukanlah proses pengajaran satu arah dari guru ke siswa, melainkan suatu dialog yang membangun kesadaran kritis terhadap struktur sosial dan ketidakadilan. Selanjutnya ada Maria Montessori, seorang pendidik asal Italia, juga memberikan kontribusi besar terhadap filsafat pendidikan. Pendekatan Montessori ini menekankan pentingnya memberi kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Nah, Montessori ini percaya bahwa setiap anak memiliki potensi untuk berkembang secara mandiri dan guru harus berperan sebagai fasilitator yang mendukung proses belajar anak tanpa mengendalikan sepenuhnya. Selanjutnya, kita akan membahas berbagai aliran filsafat seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan eksistensialisme. Setiap aliran memiliki pandangan yang berbeda tentang tujuan pendidikan. Jika idealisme ini menekankan pengembangan nilai-nilai moral dan spiritual, sedangkan realisme lebih fokus pada pengajaran fakta dan pengetahuan yang dapat diobservasi. Pragmatisme ini di sisi lain melihat pendidikan sebagai alat untuk memecahkan masalah nyata dalam kehidupan, sedangkan eksistensialisme ini lebih menekankan pentingnya pengalaman individu dan kebebasan dalam proses belajar. Selain itu, kita juga akan membahas peran guru dalam konteks filsafat pendidikan. Guru bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk menemukan makna dalam pembelajaran mereka. Dalam pandangan Dewey, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi dan kolaborasi. Nah, kita akan melihat bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan dalam praktik pendidikan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas tantangan yang dihadapi dalam menerapkan filsafat pendidikan di dunia nyata. Nah, banyak sekali sistem pendidikan terjebak dalam pendekatan tradisional yang lebih menekankan pada penghafalan dan ujian daripada pemahaman dan penerapan. Menerapkan filsafat pendidikan di dunia nyata menghadapi berbagai tantangan seperti globalisasi yang mempengaruhi nilai-nilai pendidikan, serta perubahan teknologi yang mengubah cara belajar dan mengajar. Nah, selain itu, kesulitan dalam menilai pembelajaran siswa sesuai dengan filosofi tertentu juga menjadi hambatan tantangan dalam menerapkan filsafat pendidikan di dunia nyata. Contohnya, yang pertama ada globalisasi dan kesenjangan akses. Globalisasi membawa perubahan nilai dan budaya yang dapat mempengaruhi sistem pendidikan. Kesenjangan akses terhadap teknologi dan sumber daya pendidikan antara daerah perkotaan dan perdesaan menjadi tantangan utama.
Yang kedua, perubahan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengubah cara siswa belajar dan guru mengajar. Nah, meskipun teknologi dapat meningkatkan akses informasi, tidak semua siswa memiliki keterampilan yang sama dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Selanjutnya, kualitas guru dan tenaga pendidik. Kualitas guru yang tidak merata dapat mempengaruhi implementasi filsafat pendidikan. Pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi guru sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, penyesuaian kurikulum. Nah, kurikulum yang tidak relevan dengan tuntutan zaman dapat menghambat penerapan filsafat pendidikan. Penyesuaian kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi diperlukan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya ada nilai moral dan karakter. Pendidikan di era digital seringkali terabaikan dalam hal pengembangan nilai moral dan karakter. Penting untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum untuk membentuk individu yang beretika dan bertanggung jawab. Sebagai penutup, saya akan mengajak penonton untuk merenungkan peran mereka dalam pendidikan, baik sebagai pendidik, siswa maupun orang tua. Filsafat pendidikan mengajak kita untuk berpikir kritis tentang bagaimana kita dapat berkontribusi pada pengembangan pendidikan yang lebih baik. Nah, dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan, kita dapat membantu menciptakan generasi yang lebih sadar, kritis, dan bertanggung jawab. Nah, melalui video ini diharapkan penonton dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang filsafat pendidikan dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi praktik pendidikan di berbagai tingkat. Nah, mari bersama-sama menjelajahi dan menerapkan nilai-nilai filsafat pendidikan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.